di program studi hanya harus menyelesaikan sampai dengan sidang karya tulis ilmiah yang merupakan tahap akhir dari program pendidikan selama 3 tahun. Jadi untuk proses ataupun penentuan kelulusan ataupun yudisium pun menunggu dari hasil uji kompetensi. Nah, alhamdulillah untuk hasil uji kompetensi pada tahun ini cukup membanggakan juga ya. Untuk secara umum tingkat kelulusan kita adalah 87,3% ya, tetapi itu pun untuk keseluruhan termasuk untuk prateker. Tapi kalau untuk post-taker atau Anda yang memang baru sekali melaksanakan uji kompetensi, ini tingkat kelulusannya lebih baik lagi, yaitu 92,3%. Alhamdulillah, itu merupakan tingkat kelulusan yang baik ya. Walaupun memang targetnya atau yang kami harapkan sebetulnya adalah lulus 100%, gitu ya. Nah, mudah-mudahan untuk teman-teman Anda atau teman-teman kita yang memang tertinggal gitu ya, tidak bisa yudisium hari ini, akan segera bisa yudisium pada periode berikutnya. Dan insya Allah pada bulan November ini akan dilaksanakan uji kompetensi periode 3, dan para reteker yang kemarin belum lulus itu bisa mengikutinya. Nah, kemudian selain dari hasil uji kompetensi, untuk yudisium ini pun ada beberapa persyaratan, artinya begitu selesai ada yudisium itu bukan artinya selesai ya. Juga Anda sebelum wisuda Anda juga harus menyelesaikan beberapa persyaratan administrasi maupun akademik ya, yang memang biasa dan merupakan aturan yang memang harus dilaksanakan. Nah, yudisium ini memang sebagai akhir dari program pendidikan D3 Analis Kesehatan ataupun D3 Teknologi Laboratorium Medis, di mana selama 3 tahun Anda sudah berjuang, mungkin tidak hanya berjuang dengan tenaga dan pikiran, tapi juga dengan keringat Anda, dengan mengorbankan berbagai hal ya, termasuk waktu, dana, kemudian juga bekerja keras ya, tidak hanya Anda sendiri, tetapi juga para orang tua atau wali yang mendukung proses pendidikan tersebut. Dan alhamdulillah Anda sudah mendapatkan sebagian dari cita-cita Anda ataupun tujuan Anda, walaupun sebetulnya ini merupakan awal, bukan akhir ya. Merupakan awal Anda terjun di masyarakat yang nantinya Anda sudah bertanggung jawab atas diri Anda sendiri, baik untuk mengembangkan potensi Anda dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang pekerjaan. Dan saya harapkan mudah-mudahan apa yang Anda dapatkan selama 3 tahun mengikuti program pendidikan ya, dengan berbagai suka duka dan juga pengorbanan yang Anda lakukan, ini bisa bermanfaat ya, sesuai dengan yang diharapkan. Dan saya pesankan Anda jangan merasa puas ya, Anda semuanya jangan merasa puas dengan apa yang Anda dapatkan sampai dengan titik ini, tetapi ini harus menjadi motivasi untuk lebih maju lagi ke depannya. Kita tahu bahwa kalau yang memang ingin berkarir di sebagai seorang ATLM ya, mungkin Anda bisa juga melanjutkan nanti bisa ke jenjang berikutnya, bisa ke D4, S1, S2, bahkan S3 gitu ya, siapa tahu. Atau mungkin juga mau berkarir betul-betul sebagai teknisi di laboratorium, juga bisa mengembangkan karirnya nanti tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi bisa juga sebagai supervisor atau penyelia ya, ataupun kepala laboratorium, bahkan mungkin ke depannya Anda sebagai pemilik dari laboratorium. Nah, ini juga merupakan memang salah satu harapan kami ya dari program pendidikan. Harapan kami hanya membekali Anda mungkin
dasar-dasarnya saja, tetapi nanti yang akan lebih mengembangkan adalah diri Anda sendiri sesuai dengan potensi masing-masing. Dan kami pun menyadari ya, pada saat kami memberikan bimbingan ataupun memberikan pendidikan atau mengelola pendidikan ini mengalami pasang surut, artinya ada hal-hal mungkin yang kami lakukan ya, yang Anda rasakan suatu tekanan atau mungkin suatu tuntutan gitu ya, tapi semua itu kami lakukan adalah untuk kebaikan Anda. Ya, mungkin sebelumnya bahkan Anda juga merasa seperti dikejar-kejar atau mungkin juga diintimidasi gitu ya. Padahal sebetulnya bukan niat kita untuk seperti itu, tetapi tujuan kita adalah bagaimana memotivasi Anda agar mencapai apa yang ditargetkan ataupun apa yang diharapkan. Mudah-mudahan yang Anda dapatkan yang dari program pendidikan ini juga akan bermanfaat, dan apabila ada sesuatu hal yang tidak atau kurang berkenan gitu ya, kami atas nama pribadi atau atas nama saya pribadi dan juga atas nama Prodi D3 Analis Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas MH Tamrin dan juga atas nama institusi ya Universitas MH Tamrin, kami juga menyampaikan permohonan maaf. Begitu juga baik ke Anda pribadi dan juga kepada orang tua ataupun wali Anda. Dan akhirnya saya mengucapkan, saya pribadi dan juga atas nama Prodi D3 Analis Kesehatan ya, mengucapkan selamat atas pencapaian yang Anda raih ya, bisa menyelesaikan pendidikan di Diploma 3 Analis Kesehatan atau Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medik yang merupakan tujuan utama Anda untuk kuliah di program ini. Saya harapkan juga untuk kedepannya Anda akan tidak Ibu kemana ya? Ya, mohon maaf, ada gangguan nih, sepertinya sinyalnya kurang bagus. Tadi saya terpental ya. Oke, baik saya lanjutkan. Ada yang ingin saya pesankan kepada Anda semuanya, tolong jaga nama baik alma mater ya, dimanapun Anda berada. Anda jangan lupa kepada alma mater Anda, dan saya harapkan Anda juga bisa berkontribusi kepada alma mater Anda ya, mungkin dengan berbagai cara. Salah satunya adalah membawa nama baik alma mater. Karena saya selalu ingat pesan yang disampaikan oleh Pak Sediarso juga, bahwa tolong jaga nama baik alma mater ini dan tolong jaga keberlangsungannya. Bisa dibayangkan kalau Anda tidak jaga, tidak sama-sama kita jaga keberlangsungannya, suatu saat seandainya Anda ingin misalkan kembali ke kampus untuk melakukan legalisir misalkan, ataupun ada hal-hal yang Anda butuhkan dari kampus gitu ya. Kalau sudah tidak ada lagi kampus Anda, itu akan susah atau akan kesulitan. Nah, bagaimana caranya menjaga keberlangsungan dari program studi adalah tadi satu dengan membawa nama baik alma mater, yang kedua adalah merekomendasikan mungkin kepada teman Anda, sahabat Anda, keluarga atau saudara gitu ya, untuk ikut dan
ya ataupun turut ya ya ikut ya dalam atau untuk kuliah di Universitas MH Tamrin, khususnya di Prodi D3 Analis Kesehatan. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya kami pun akan membuka untuk pendidikan lanjutan, yaitu D4 Analis Kesehatan atau program D4 Analis Kesehatan sesudah kami melakukan reakreditasi. Tolong dukung kami juga ya, kami harapkan dalam proses akreditasi yang nanti akan kami lakukan dalam waktu dekat ini gitu ya. Mudah-mudahan semua yang kita harapkan bisa tercapai gitu ya, sehingga bisa sama-sama ataupun bisa maju bersama. Mungkin itu saja secara umum ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Anda. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang, di kesempatan yang lebih baik lagi, mungkin pada saat Anda nanti melanjutkan kuliah, ataupun mungkin nanti suatu saat saya akan ketemu Anda di mungkin di rumah sakit atau lab klinik gitu ya. Siapa tahu saya bisa ketemu atau datang ke tempat Anda bisa sebagai, mudah-mudahan jangan sebagai pasien ya. Ya mungkin sebagai tamu atau pada saat PKL gitu, ternyata Anda sudah menjadi seorang kepala laboratorium atau mungkin bahkan owner daripada laboratoriumnya itu sendiri gitu ya. Mudah-mudahan harapan itu insya Allah sih mimpi kita tuh akan tercapai ya suatu saat apabila kita memang berusaha dengan baik ya, dengan tekun, dengan optimis, insya Allah semuanya akan bisa tercapai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Eri. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bu Imas atas sambutannya. Baik, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, saya menghimbau kepada para peserta yudisium untuk mengaktifkan kamera. Baik, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan surat keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Universitas MH Tamrin, serta lampiran tentang kelulusan mahasiswa program studi D3 Analis Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas MH Tamrin tahun akademik 2020-2021 kepada Ibu Sumiati Bedah, SPD SKM MKM, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Eri. Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Universitas MH Tamrin nomor 748/SK/Dekan FKes/UMHT/10/2021 tentang kelulusan mahasiswa program studi D3 Analis Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammad Husni Tamrin tahun akademik 2020-2021. Bahwa mereka yang namanya tercantum atau yang disebutkan ini pada lampiran surat keputusan ini adalah dinyatakan lulus pendidikan program studi D3 Analis Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas MH Tamrin. Adapun nama-nama tersebut adalah Despiagia Pitaloka, Fadriah Seprima, Asifa Fitra Alina, Santi Khairunisa, Desi Yulfiana, Ripka Yehazil Sinaga, Ahmad Fuad Sutawijaya, Novi Yanti Rahayu, Muhammad Arif Al-Islam, Augie Mardikawati, Salma Putri Purwanita, Melani Indah Pratiwi, Maresa Cepi, Mia Herlina, Amelda Tama Syifa Indriani, Muhammad Dimas Baihaki, Nabila Samsa Salwayati, Alit Sanjaya,
Tiara Cika Damayanti, Indah Nurlutfiana Hashim, Dewi Citra Astina, Dandi Septian, Citra Azahra Zetira, Dwi Novita Ningsih, Rifka Amelia, Ulfiah Wardah, Siti Nurhayati, Kiki Rahayu Miraj, Nadia Nurul Hanin, Evita Pratiwi Gias Agustia, Desla Rahma Azizah, Intan Yulia Restu, Ari Raharjo, Irawati Gita Cahyaningrum, Andri Septiawan, Zahra Oktaviani, Hanifa Zuhrul Jannah, Melani Eka Safitri, Tiani Rosdiana Pertiwi, Irma Dwi Jayanti, Aditya Agung Rizki, Miranda Zaputri, Nur Afdah Alfiana, Ulfa Novianti, Nurul Anissa Putri, Anissa Dwi Kamila, Munawaroh, Akilah Kisti Zahrawani, Namira Dwi Alfiani, Amelia Medika, Rindi Antika Putri, Diana Eka Wijayanti, Nurul Fatihah, Puput Pujianti, Wirda Afianti, Agustinus Hahuri, Diojah Kartikarani, Indah Nurwita Sari, Jessica Aprilia, Anissa Nurul Komariah, Muhammad Wildan, Maharani Setiawati, Enggar Satriani Pratiwi, Arsita Eka Septiani, Nurholis Ridwan, Siska Nur Arsi Atoibah, Dinda Nurlinda, Wanda Hanifah Anurisa Hapasah, Muhammad Rizki, Shirin Khairinisa, Anissa Febrianti, Yusnia Nur Aini, Aksal Dinata, Raihan Dwi Ayas Syarif, Cindy Anggraini Surahman, Siti Novita Sari, Nida Pratiwi, Deswita Pramadani, Siti Nurul Atiyah, Serti Triansah, Alvina Putri Sekar Arum, Puspita Wahyuning Tias, Titania Ayuning Tias, Anita Fitri, Kurnia Sari, Safira Nurfe, Dewi Mayang Sari, Premiana Suci Ramadani, Nurfatin Fadilah, Sri Ayuni Septiani, Salma Dea, Wahyu Eka Nur Astani, Priscila Aquila Butar-Butar, Yunesia Bintari Yuda, Ilham Afriza Adiyatama, Resya Diah Puspita, Hani Amalia, Ismiyati Fitri Astuti, Ahmad Fadila Amali, Ajeng Rahmawati, Igusti Ayu Utami, Nadia Putri, Sarah Septiani Victoria, Titania Alpariska, Intan Tasari, Meliana Sekarwangi, Erik Setiawan, Afif Ridho Al-Rizki, Desi Audia, Olsa Intania Azahri, Dita Nur Aziza, Siti Masturoh, Ningsuroh Latupono, Elin Sriwiditriani, Susri Noviani, Riza Alfian Ilyas, Ais Dwinanda, Muhammad Krisnadi Wibowo, Rizwansah, Anisah Mutiara, Aisyah Mawarni, Citra Adriana Abidin, Duriska Susi Melanti, Nada Salsabila, Muhammad Rizal Baihaki, Yuri Fani Fahlevi, Ahmad Zarangi, Anita Fazarwanti, Fitri Nur Asriani, Anita Rahma Sulandari, Salsabila Safa, Deva Ananda Jinni Putri, Rizka Agustin, Indah Wulan Suci, Fahrul Muttaqin Al-Islahi, Mila Masruroh, Novi Permata Sari, Danti Nurhaliza, Anissa Harum Rahmawati, Nabila Putri Wibowo, Agus Sabari, Amanda Febiliani, Fatimah Azahra, Retno Naziyah Igramat,
Putri Intan, Putri Nur Intan, Nurul Afrilianti, Rida Dwi Lestari, Adelia Yolandita, Muhammad Revaldi, Eko Prasetyo, Dini Amelia Haidar Arifah, Afifah Mega Lestari, Alivia Rizky Saspianto, Aprileni Cici Asmawati, Apri Lestari Ningsih, Aulia Isfahani, Aulia Yunita, Dharma Kusuma, Desi Masyaroh, Desi Maisaroh, Diah Cahyaningsih, Dini Khairunisa, Dewi Iriani, Femi Hartanti, Vera Safitri, Gloria Andia Desrita, Indah Kusuma Dewi, Inka Jatmika Pertiwi, Laura Angelika, Lili Astuti, Walidati, Maharani Ratna Kusuma Dewi, Margaret Sitomorang, Melinda Setiarsi, Muhammad Nafis Ubaidillah, Novi Aprilianti, Novita Retna Ningsih, Yotania, Zulfikri Maulana, Agustina Rosandi, Rani Nuraini, Tuti Alfiah, Winda Juliana, Susi Yuningsih, Ayu Rahayu, Anissa Yulia Karim, Adrian Febi Fadilah, Anissa Hani Aulia, Ani Nabila Putri, Monika Reni Budiana Putri, Rosdiana, Nur Alfiah, Ade Ihsanul Amal, Putri Rahmawati, Mawa Iman Sugiharti. Nama-nama tersebut adalah yang lulus dalam program studi D3 Analis Kesehatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Muhammad Husni Tamrin, tahun akademik 2020-2021. Demikian. Terima kasih Pak Eri. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sumiati Bedah, SPD SKM MKM telah membacakan surat keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Universitas MH Tamrin serta lampiran tentang kelulusan mahasiswa program studi D3 Analis Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas MH Tamrin tahun akademik 2020-2021. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan serta ucapan selamat bagi para yudisium dari Bapak Dr. Andes Sediarso MFAM APT. Kepada Bapak Dr. Andes Sediarso MFAM APT, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk memberikan ucapan selamat ya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada para peserta yudisium. Menurut daftar tadi ada 194 ya. Selamat semua. Dari 194 mestinya ada yang tepat waktu 3 tahun. Kalau yang tepat 3 tahun itu sesuai dengan dulu janji saya waktu saya berjanji di depan Anda semua. Masuk September, biasanya kuliah pertengahan September. Keluar September, pertengahan September. Tapi karena ada perubahan. Selama 3 tahun ada perubahan, ternyata mundur 1 bulan. Sekarang kan Oktober, Anda baru lulus semua. Tapi ya tidak mengurangi masa studi Anda dari tahunnya ya 3 tahun. Lebih 1 bulan, karena gitu. Ya, saya juga menyampaikan terima kasih juga kepada, saya yakin ini, di samping Anda pasti ada orang tua atau wali yang telah menyerahkan Anda untuk masuk atau dididik di Universitas MH Tamrin di Prodi D3 Analis Kesehatan. Terima kasih kepada Bapak Ibu.
adiknya, saudara untuk belajar di D3 Analis Kesehatan Universitas MH Tamrin. Demikian juga apresiasi saya sampaikan pada Anda semua yang hari ini mengikuti yudisium. Ya, saya rasanya sangat terharu ini karena Pak masih tetap Bapak di-mute, Pak. sendiri kenapa? Enggak tahu. Halo, ya. Iya, Sudah Pak. sejak tadi nih. Iya. Baru, Pak. Oh, sejak tadi. Oh, baru ya. Enggak, Pak. Sebentar kok. Baru, Kalau sejak tadi mau saya ulangi lagi rekamannya. Iya. Ya. Tadi saya ulangi lagi, terima kasih kepada Bapak, Ibu, orang tua, wali, saudara yang telah mempercayakan anaknya, adiknya, saudaranya, dan sebagainya untuk belajar di D3 Analis Kesehatan. Sekalian, mungkin selama ini Bapak Ibu juga merasa ya khawatir, stres, dan sebagainya, melihat putra-putri Anda yang belajar luar biasa. Ya, selama ini berjuang untuk menyelesaikan studi. Tetapi perlu saya sampaikan, Anda menghadapi dosen Anda, menghadapi semua yang ada di kampus. Saya kira ini belum seberapa. Kenapa? Karena Anda masih bisa mendapatkan bimbingan dari para dosen, para yang memimpin prodi, fakultas, universitas. Tantangan yang lebih besar di lapangan kerja Anda praktis sudah mandiri. Anda peroleh di kampus, jangan dilupakan, bahkan dikembangkan lebih. Bapak terlempar kali ya? Sepertinya sinyal Bu Beda. Iya, saya juga tadi rapat 3 kali kelempar. Salah, kok kenapa hilang ya? Maaf ini tadi hilang. Iya, terlempar Jadi kali ya. sekali lagi pesan saya. Pesan saya sekali lagi bahwa Anda sudah berjuang di kampus, tapi nanti di lapangan kerja akan berjuang lebih berat lagi, ya. Karena menghadapi ya masyarakat. Ada teknik dan sebagainya yang bisa tentunya, bahkan selama ini kan saya selalu menyampaikan bahwa nggak usah ragu banyak pada dosen Anda, dan saya juga menyampaikan pada para dosen harus bersedia
memberikan bimbingan sepenuhnya pada para mahasiswa. Tapi nanti di masyarakat itu akan lebih, ya mungkin lebih kejam juga bisa, karena ada persaingan, ada kompetitor dan sebagainya. Oleh karena itu ya tadi, satu-satunya jalan ya Anda harus memperkuat diri, ya. Ilmu yang sudah Anda dapatkan, Anda kembangkan. Nah, untuk bisa bersaing di lapangan. Nah itu. Setelah lulus ini nanti, setelah Anda mendapatkan ijazah, Anda masih berjuang lagi mendapatkan STR yang jelas. Segera lakukan itu. Karena kalau ditunda lagi, nanti akan mundur lagi Anda mendapatkan pekerjaan. Segera lakukan untuk mendapatkan STR, karena pada umumnya sekarang sudah menjadi persyaratan untuk bekerja, ya, dengan memiliki STR itu. Nah itu, jangan ditunda-tunda lagi, karena ada yang begitu itu ditunda nanti saja, kalau saya butuh ijazah pun nanti saja setahun lagi, ya jangan sampai. Ya itu pesan saya yang berkaitan dengan kerjaan dan sebagainya tadi. Kemudian pesan Bu Imas tadi juga, kalau Anda ya selama ini mungkin merasa tidak puas, ya, atau merasa ya ada hal yang kurang berkenan pada waktu belajar, tapi kalau Anda menyampaikannya menamakan kampus, yaitu tidak etis dan akan menjatuhkan diri Anda sendiri, yang jelas. Jangan sampai itu. Jadi jaga nama alma mater. Kemudian tadi juga disampaikan jaga keberlangsungan prodi D3 analis kesehatan ini, ya, keberlangsungannya, karena suatu ketika Anda juga mungkin memerlukan keberadaannya, ya, masih keberadaannya analis kesehatan ini. Sebagai contoh atau sebagai kakak-kakak kelas Anda yang sudah lulus, yang sudah bekerja, tanpa sepengetahuan mereka, ya, owner atau tempat bekerjanya itu minta surat keterangan langsung ke kampus. Apakah betul karyawannya itu adalah lulusan dari Tamrin? Nah gitu ya. Nah, dan bagaimana selama di Tamrin atau lulusannya kapan dan sebagainya. Itu tanpa sepengetahuan mereka. Nah kalau sekarang Tamrin sudah tidak ada, lah kemana mereka akan mencari keterangan itu. Jadi itu keberlangsungan itu diperlukan, ya, sebenarnya juga untuk menjaga keberlangsungan diri Anda pada waktu bekerja. Nah itu pentingnya menjaga keberlangsungan tadi. Oke. Saya kira saya juga tidak akan berpanjang-panjang. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi Anda semua yang pada hari ini menjalankan yudisium. Selamat melanjutkan perjuangan Anda, berjuang untuk, ya, mestinya setelah lulus mendapatkan pekerjaan, ya, mendapatkan posisi yang baik, ya. Tetapi saya juga ingatkan, mungkin di antara Anda ada yang ingin, nah ini saya, ya, mungkin Bu Imas juga membutuhkan, karena yang jelas jumlah dosen di analis kesehatan, mungkin ada Anda yang berminat ke pendidikan. Ya mungkin tidak bisa langsung jadi dosen. Seperti tadi dikemukakan, bisa saja menjadi asisten atau instruktur. Tapi nanti harus melanjutkan pendidikan. Karena syarat untuk menjadi dosen adalah harus S2. Nah itu.
Nah, saya kira itu mengenai kemungkinan ada yang berminat untuk karena kalau mencari langsung S2 tidak mudah ya. Mencari dosen yang langsung lulusan S2 itu tidak mudah. Biasanya kalau lulusan S2 sudah menjadi rebutan apalagi untuk analis kesehatan. Karena kita masih lebih baik daripada kompetitor kita karena kita semua adalah sudah S2 dan umumnya punya background analis kesehatan. Sedangkan kompetitor kita masih belum seperti itu. Nah itu, ini kelebihan dari Tamrin dibandingkan yang lain. Mungkin Anda juga tahu di tempat lain banyak analis kesehatan juga, ada analis kesehatan juga, tetapi coba dilihat dulu dosen-dosennya, ya, apakah betul S2 biomedik misalkan. S2 yang dulu juga lulusan analis kesehatan. Tidak demikian. Itu juga Anda bisa menyampaikan pada teman Anda untuk direkomendasikan kalau kuliah di Tamrin, kan begitu. Ya, ya itu gambarannya seperti itu. Oke. Jadi untuk pesan untuk Anda itu, tapi tidak lupa juga saya sampaikan kepada para dosen yang hadir pada hari ini. Kalau menurut catatan saya ini semua ada 214, mahasiswanya 194. Jadi ada 20 ini. 20 yang bukan mahasiswa yang ikut yudisium. Ya, saya tidak bisa menyampaikan satu persatu. Saya karena dulu yang menerima para mahasiswa yang sekarang mau meninggalkan Tamrin ini pada waktu masih saya, yang sekarang Bu Imas yang mengantarkan selesainya mereka studi. Saya atau pribadi mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang kebetulan hari ini juga ikut menyaksikan yudisium ini. Juga appreciate yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Pak Adna ini. Anda semua tahu kan, dosen Anda, Bapak Adna Permana. Belum lama ini beliau dikukuhkan mencapai gelar doktor. Ya. Alumni D3 Analis Kesehatan MH Tamrin itu. Kalau tidak keliru mungkin itu adalah alumni pertama yang mencapai gelar doktor. Selamat Pak Adna. Ya. Ya, saya kira begitu ya. Betul ya Bu Mas ya? Kan betul, alumni Pak. pertama ya. Betul ya, ya Pak Adna. Alumni angkatan pertama juga dari Analis MH Tamrin. Kemudian beliau juga memang alumni kita yang mencapai gelar S3 yang pertama. Mudah-mudahan nanti diikuti juga dengan yang lain-lainnya insya Allah. Iya, segera akan menyusul nanti. Ya, banyak yang akan menyusul. Ya, tapi khususnya pada Pak Adna kami sampaikan selamat ya telah menyelesaikan. Nah, ini saya harapkan apa yang saya sampaikan ini juga memicu Anda semua untuk juga mengikuti jejak seperti Pak Adna ini sebagai alumnus dari Tamrin ya. Itu ya sekali lagi saya terima kasih yang lain kepada Pak Cecep juga yang selalu doanya ini mudah-mudahan selalu diijabah doanya ini Pak Cecep selalu ya, dan para dosen yang lain saya terima kasih juga saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kira itu pesan yang saya sampaikan, dan apabila ada hal yang tidak berkenan saya mohon maaf pada seluruh hadirin yang ada di sini. Ya, akhirnya saya akhiri apa yang saya sampaikan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Angga Sediarso, M.Pharm APT, yang telah memberikan ucapan selamat serta sambutan pada acara hari ini. Oke, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian kesan dan harapan dari perwakilan dosen program studi D3 Analis Kesehatan
Fakultas Kesehatan Universitas MH Tamrin. Yang kali ini diwakili oleh Bapak Atna Permana, SKM M.Biomed PhD. Dokter. Kepada PhD, ya. Bapak Atna Permana, SKM M.Biomed PhD, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Mas Eri, Pak, suara saya cukup terdengar? Jelas, Pak? Nah, sini agak hujan, Mas. Oh, ya. Ya, Baik, Assalamualaikum berperang dengan warahmatullahi hujan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Dan yang kami hormati Bu Imas, selaku Kaprodi, kemudian Pak Sedi, tadi ya sesepuh Kaprodi. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul dalam mengikuti kegiatan yudisium. Sedih sebenarnya ya. Pak Sedi, makasih. Tadi supportnya luar biasa. Memang PR saya memberikan yang terbaik buat Pak Sedi, tapi ternyata bukan di masanya Bapak saya memberikan, ternyata bisa selesainya di masanya Bu Imas. Dan PR saya yang kedua juga sebenarnya saya memberikan buat iya, yang penting buat prodi TLM. Yang kedua sebenarnya saya PR dulu memberikan yang terbaik buat Pak Rajak gitu. Itu juga saya belum sempat selesai, tapi Pak Rajak sudah meninggalkan kita. Itu sebenarnya saya jujur punya janji waktu itu ingin membanggakan dia sebagai alumni pertama dan yang bisa melanjutkan pendidikan hingga doktor gitu ya. Dan begitulah mungkin perjuangan saya berbeda dengan perjuangan orang lain. Saya itu memang di pelayanan, jadi itulah kata kunci perjuangan saya adalah di pelayanan. Saya yakin teman-teman yang di pelayanan, kalau yang teman-teman dosen, yang fokus dosen mungkin bisa ada spare waktu untuk memang fokus belajar. Baik, pada kesempatan sore hari ini, saya sangat berbangga buat teman-teman. Tadi Bu Imas menyampaikan sekian persen kelulusannya naik. Ya. Saya sendiri pada saat diskusi untuk merumuskan, gitu ya, merumuskan nilai kelulusan sangat luar biasa karena berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini tuh kita ditantang. Salah satu tantangannya adalah bagaimana istilah bahasa halusnya teman-teman lulus walaupun hanya pas-pasan, tapi kualifikasi yang diharapkan dari profesi adalah sama gitu. Jadi kualifikasinya oke lah, mungkin yang dengan IP-nya atau kelulusannya super 4 IP-nya atau dengan yang IP-nya pas-pasan, tapi kualifikasinya adalah sama gitu ya. Tentu sebagai dosen dengan melihat tadi angka kelulusan cukup tinggi, masih senang, artinya bahwa perjuangan kita selama ini mungkin dibilang berhasil. Walaupun tadi ada beberapa yang tertinggal ya, karena kita juga sebagai dosen harus selalu support teman-teman. Sampai Bu Imas tadi juga bilang, sampai kita digeret-geret, bukan memaksa, memang harus demikian gitu ya. Pernah saya memberikan kuliah tamu pembuka di salah satu Poltekkes ya tentang TLM juga. Mereka bilang pesan pertamanya kepada mahasiswa baru, siap-siap untuk digeret-geret, tarik sana tarik sini, katanya gitu. Itu menunjukkan bahwa memang perjuangan di TLM beda dengan perkuliahan di tempat lain. Ya, ada sesuatu yang tuntutan dari dosen itu ya harus dipaksa, harus digeret-geret gitu. Yang saya sebenarnya agak salut sama prodi gitu ya. Begitu perhatian. Karena saya sendiri punya anak yang memang kuliah juga ada sedikit bermasalah, tapi perhatian prodinya kurang. Itu yang kadang-kadang saya ngiri gitu. Dalam satu itu, ngiri kenapa kok Tamrin keren banget gitu maksudnya, sampai merhatiin satu persatu. Nah, kemudian tempat lain itu diserahkan ke universitas, kayaknya prodinya kayak cuek gitu. Itu yang kadang-kadang saya jadi ngiri, jadi ya.
Seperti itu. Jadi harusnya berbangga teman-teman, sekarang sudah selesai, tapi yakin ini hari ini yudisium bukan berarti selesai segala-galanya, justru adalah awal teman-teman. Awal teman-teman untuk tadi pesan-pesannya jaga alma mater dan sebagainya sudah disampaikan. Mungkin saya lebih ke pesan teman-teman adalah PLM sedang banyak dibutuhkan hari ini. Tapi pesan saya di mana-mana adalah kita lab sudah mulai ke arah diagnostik. Nah, jaga kata diagnostik itu artinya penentu. Ya, teman-teman jaga kampus, jaga diri sendiri, jaga nama baik PLM-nya. Ketika ada kata penentu, artinya teman-teman akan menjadi kunci untuk menentukan A, B, C ke depan. Ketika teman-teman salah memberikan hasil ataupun hasil pemeriksaan, tentu juga akan menyesatkan ke klinisinya, ke dokter yang meminta. Ketika bermasalah, ketika sudah mulai kurang kepercayaan, maka kita akan PLM akan kembali lagi. Dalam tanda kutip menjadi kata penunjang. Kata penunjang saya selalu artikan adalah itu dulu boleh dipakai boleh enggak. Tapi ketika sudah menjadi kata diagnostik itu mau nggak mau, ya. Begitu saya yakin teman-teman yang tadi yang yudisium hari ini yang dinyatakan lulus juga banyak yang sudah bekerja, tapi ingat tadi Pak Sedi sudah menyampaikan harus juga legalitasnya diperhatikan. Ya, itu kalau mau urusan legalitas teman-teman boleh ngumpul bersama saya dengan gratis, akan saya bimbing terkait dengan pembuatan STR. Tugas negara saya adalah ngurusin STR teman-teman PLM. Nah saat ini, ya, alhamdulillah sebenarnya saya senang banget teman-teman tuh harusnya saya buat tamrin, dosen buat tamrin, kemudian apa-apa buat TLM. Sekarang juga jadi ketua umum sebenarnya senang juga gitu membanggain tamrin karena tamrin akan ke bawah-bawah saya di kurikulum putih saya. Ya. Nama-nama tamrin sekarang saya bawa, jadi teman-teman harusnya harus apa ya? Memanfaatkan saya gitu, maksud saya. Jangan sampai STR aja nggak diurus atau terlambat. Ayo saya dengan senang hati gitu, ada di dalam tamrin gitu, nggak usah dicari-cari. Ya, itu saya pikir memanfaatkan. Malah kampus saya yang memanfaatkan. Pak Adna, saya mau anak-anak hari ini mau bikin ini, bisa bimbing nggak? Itu dalam sekian 1 jam itu bisa kelar urusan STR-nya. Ya saya langsung saya approve, langsung bayar teman-teman, mungkin 3 hari kelar selesai STR. Ya sekarang jauh lebih gampang. Saya berikan kemudahan ya, jangan suka-suka, jangan sampai ngisi isian STR banyak yang ngaco. Ya. Orangnya ada di dalam tamrin, jadi malu sebenarnya anak tamrin pada salah bikin ngisi permohonan. Ya. Itu sekali lagi pesannya mungkin tadi kebanggaan sekali lagi buat teman-teman bisa lulus tepat waktu, kemudian tinggal jaga nama baik teman-teman seperti tadi Pak Sedi Bu Ima sampaikan, teman-teman menjadi diri sendiri, tanggung jawab sendiri sekarang. Nah, tapi biar aman gitu ya. Biar aman maka seluruh aspek perizinan STR, SIP dan sebagainya harus segera disiapkan gitu ya, biar nanti teman-teman bekerja juga aman. Yang buat meneruskan sekolah, saya pesan teman-teman mohon bertanya ya gitu ya. Kamu bertanya ke profesi ke saya boleh. Saya meneruskan sekolah, sekarang banyak yang meneruskan sekolah, tapi ternyata setelah selesai menuntut yang lain. Ya, saya bilang makanya kalau mau kuliah tanya gitu ya. Jadi STR saat ini hanya diberikan untuk D3 sama D4. Jadi kalau teman-teman misalkan sekolah S1, apapun lah itu, nuntut STR mohon maaf, belum bisa. Jadi tetap menggunakan yang D3. Nah, maksud saya meneruskan mau di pelayanan, misalkan saya pengen di pelayanan tapi udah nggak bayar 4, ya harus D4 di pelayanan yang butuh STR. Kalau misalkan non pelayanan, mau jadi peneliti atau mau jadi dosen tadi sampaikan, mungkin nggak apa-apa cukup D3-nya. Teman-teman bisa ngambil yang akademiknya. Jadi itu ya, banyak sekarang yang bermasalah ketika sudah mengambil kuliah tapi kok jadi gini. Nah, saya bilang kenapa nggak nanya-nanya dulu. Ya. Nah, berharap bulan tahun depan mungkin sudah ada D4, teman-teman boleh ambil alih jenjang ya. Ramekan lagi D4, kemudian nanti teman-teman bisa langsung S2.
Jujur betul, sekarang dibutuhkan dosen banyak banget. Tadi habis diskusi dengan Dikti, Kemendikbud, dengan PPSDM, itu kaitan dengan salah satu kriteria pengajar di prodi. D3 sama D4, dan yang paling keras, yang paling keren ada TLM. Bahwa minimal 40% dosennya itu harus berbasis atau latar belakang TLM. Artinya apa? Di tempat prodi lain, seperti disampaikan Pak Sedi, ada yang ke prodinya keperawatan dan sebagainya. Kita jauh lebih sebenarnya. Kita jauh lebih baik hasilnya. Bahkan ada yang protes, Pak saya diajarin sama yang non TLM, jadi ya gimana ya, kayak kurang greget gitu. Nah saya sebenarnya suka marah-marahin teman-teman, jadi selama ini mohon maaf sekali lagi, bukan semata-mata apa, tapi pengen yang terbaik, pengen jauh lebih pintar, jauh lebih keren dari generasi saya. Sekarang generasinya generasi digital, harusnya melek teknologi, ya jangan kalah. Ya saya juga harus dituntut kadang-kadang. Saya harus teknologinya melek juga. Nah teman-teman harusnya lebih canggih daripada saya, ya karena eranya sekarang era lain seperti itu. Jadi jangan bosan untuk menentukan pendidikan. Yang punya kesempatan silakan meneruskan pendidikan, tapi mau kemana? Ya tujuan meningkatkan pendidikannya. Itu banyak banget di daerah. Ya. Ada penerimaan CPNS, dibutuhkannya D3, udah D4. Gimana Pak pengen turun level? Nggak bisa. Ya kemarin lihat sekolah ngapain? Gitu ya. Harus komitmen. Kalau sudah D4 udah fokus D4. Yang pengen bolak-balik ke D3. Nah, seperti itu. Itu yang kadang-kadang membingungkan kita di profesi. Teman-teman sebenarnya maunya kemana gitu ya. Nah, kemudian banyak hal nanti dari profesi teman-teman dapat info ya. Salah satunya formasi-formasi di PMK sudah dirubah ya. D3 misalkan D3 harus berapa orang, itu otomatis akan nambah teman-teman. Walaupun D4 kita juga formasi sudah mulai tambahkan lagi buat teman-teman. Kemudian nggak banyak, kasihan teman-teman udah sore. Sekali lagi saya sebagai dosen mewakili, sebenarnya ada yang lebih senior ya, banyak yang senior. Mohon izin, mohon maaf nih, diberikan daulat sama Mas Eri nih, jadi saya diambil aja. Jadi bukan melangkahi, saya yakin Bapak Ibu jauh lebih keren daripada saya. Ya, cuma ada kesempatan, saya berpikir ambil kesempatan selagi ada, ya, karena kesempatan tidak datang 2 kali, seperti itu. Mumpung di daulat, jadi saya kayak gitu. Terima kasih Bu Ima sudah berikan kesempatan, Pak Sedi yang luar biasa. Saya kadang-kadang kalau ngedengerin nasihat yang udah senior, tadi sebenarnya pengen nangis juga sih, tapi saya ditahan ya. Apa ya, senang aja gitu. Dan namanya orang tua beda ya, rasanya beda. Ketika nyampein apapun rasanya beda. Jadi itu barangkali yang bisa disampaikan Bu Imas dan para dosen yang lain. Mohon maaf sekali lagi, Bapak Ibu jauh lebih senior, jauh lebih saya hormati. Salam hormat buat semuanya yang hadir. Sekali lagi teman-teman mahasiswa, saya panggil teman-teman suatu saat ketemu dengan saya di pelayanan yang menjadi mitra saya atau menjadi teman. Ya ini dari awal saya selalu memang bilang teman. Calon teman nanti kalau sudah jadi TLM. Baik, itu saja. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sukses buat teman-teman, sukses buat prodi juga. Selalu mempertahankan kualitas. Teman-teman jangan lupakan tamrin ya, ketiganya gitu. Teman-teman boleh sekolah dimanapun, kemudian level apapun, tapi ingat loncat ke sana itu ada berawal di sini. Itu yang selalu saya kadang-kadang teman-teman saya ada yang bangga dengan kampus lain. Saya selalu bilang waktu itu angkatan ini banget, teman-teman saya adalah lulusan Tamrin D3, tapi saya bangga menjadi anak UI. Artinya apa? Saya anak kampung dari Tamrin tapi bisa sekolah di UI. Artinya itu ya. Artinya teman-teman juga bisa. Jadi bukan berarti saya melupakan Tamrin, tapi saya justru startnya di Tamrin. Startnya di Tamrin, bahwa saya bisa bersaing dengan lain-lain di universitas yang keren. Itu barangkali sekali lagi mohon maaf banget buat semuanya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atna. Nanti kita segera nih mengundang Pak Atna untuk memberikan pengarahan STR Pak. Sekalian nanti kalau minimal nomor ijazahnya sudah keluar.
Iya Bu Ima, saya sampaikan sekarang STM. mungkin betul kalau nomornya nggak perlu fisiknya karena sekarang sudah link. Ya. Mungkin nanti boleh Ya, coba. betul. Jadi kelengkapan lain yang harus disiapkan adalah etik aja. Teman-teman daftar jadi anggota Patelki, sumpah mungkin segera kali ya. Jadi yang diupload hanya keterangan sehat, pas foto, sumpah sama etik. Lainnya sudah link. Ya. Jadi kalau yang nggak lulus, mohon maaf, nggak bisa akses. Ya, nanti kita wisuda insya Allah kan tanggal 25 Patna, 25 November itu sekalian dengan sumpah. Jadi insya Allah sih sesudah itu segera kita tindak lanjuti. Terima kasih banyak Pak Atna. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Atna Permana SKM MBiomed PhD atas penyampaian kesan dan harapannya sangat memotivasi bagi teman-teman peserta yudisium hari ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu penyampaian kesan dan harapan dari perwakilan peserta yudisium program studi D3 Analis Kesehatan, yaitu diwakili oleh Saudari Laura Angelika, AMDAK. Kepada Saudari Laura Angelika, AMDAK, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum, Shalom, selamat sore buat teman-teman dan juga kepada yang terhormat Ketua Program Studi Diploma 3 Analis Kesehatan Ibu Imas Latifah SKMMM. Saya Laura Angelika, berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk mewakili teman-teman saya lulusan-lulusan dari Universitas MH Tamrin Jakarta. Kesan dari saya dan teman-teman adalah terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang tidak pernah lelah mendorong kami untuk menjadikan kami adalah mahasiswa dan mahasiswi terbaik. Bahkan dalam situasi pandemi pun tidak patah semangat untuk memberikan pendidikan dan juga pengajaran meskipun harus disampaikan secara daring. Dan untuk teman-teman, terima kasih juga atas dorongan dan kerjasamanya selama 3 tahun, khususnya untuk teman-teman dari kelas program sore yang selalu memberikan penekanan bahwa ketika masuk kuliah bareng-bareng, lulus pun harus bareng-bareng. Dan puji Tuhan, akhirnya semua dapat terlaksana di hari ini, kita bisa lulus bareng-bareng. Untuk pesan dan harapan, apa tuh si Laura? Pesan dan harapannya adalah semoga terwujudkan terlaksananya program D4. Jadi dari lulusan D3 bisa langsung diploma 4, kemudian bisa menghasilkan lulusan-lulusan terbaik, pembelajarannya lebih kreatif dan inovatif. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Laura Angelika AMDAK atas penyampaian kesan dan harapannya untuk ke depan bagi teman-teman analis kesehatan, ya, lulusan atau peserta yudisium Prodi D3 Analis Kesehatan. Baik, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya. Ada sedikit persembahan dari teman-teman mahasiswa Hima Analis Kesehatan, ya, yaitu pemutaran video kenangan untuk para peserta yudisium dan teman-teman mahasiswa Hima Analis Kesehatan. Selamat menyaksikan. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu
yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Namun semua berbeda, sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari HIMA, Prodi Analis Kesehatan. Untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh dosen kita, Bapak Cecep Sutardi, SPDI, MSI. Kepada Bapak Cecep Sutardi, SPDI, MSI, waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih pada Pak Eri. Baik, kita ada di penghujung acara. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan acara yudisium sore hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga kita doakan tadi para pahlawan tanpa tanda jasa, para dosen yang sudah mendahului kita semua. Kita doakan mudah-mudahan arwah mereka diterima Allah, ya, diberikan tempat terbaik dan diterima seluruh amal ibadahnya. Amin. Al-hadiniyah walikuliyatin sarihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa rekan-rekan kami. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Angkatlah derajatnya, bahagiakan sisa umurnya, berkahi kehidupannya, balas semua kebaikannya, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kecil. Ya Rabb, hari ini kami bersyukur kepadamu
karena saat ini kami masih bisa melaksanakan tugas kami, yaitu melaksanakan yudisium tahun ini. Ya Allah, berikanlah kepada mereka para mahasiswa yang lulus tahun ini kebaikan dunia dan akhirat. Berikanlah perlindungan-Mu kepada mereka yang akan mengabdi dan mendedikasikan ilmunya di masyarakat. Berkahilah ilmu mereka dapat menjadi bekal yang bermanfaat dan membawa nama baik Alma Mater Universitas Muhammad Husni Tamrin. Ya Allah, ya Rabb kami, berkahilah pekerjaan kami, tambahkan ilmu kami, pertinggi kecerdasan kami, indahkan akhlak kami, mampukan kami agar menjadi teladan yang baik bagi mahasiswa-mahasiswi kami. Ya Rabb, lindungilah tempat ikhtiar kami. Jadikan Tikes Muhammad Husni Tamrin kampus yang Engkau berkahi, kampus yang aman, dan mampu memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya umat. Mudahkan ya Allah segala urusan kami. Angkat musibah, wabah, sakit, dan bencana yang sedang menimpa kami. Jadikan semua bentuk ujian-Mu sebagai penggugur dosa-dosa kami dan sebagai penambah keimanan dan ketakwaan kepada-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Bapak Cecep Sutardi, SPDI MSI, yang telah bersedia memimpin doa pada acara ini. Semoga seluruh doa yang kita panjatkan pada hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Sebelum mengakhiri acara, kita ada sesi foto bersama, ya, sebagai dokumentasi kegiatan acara yudisium hari ini. Kepada seluruh dosen dan peserta yudisium dimohon untuk mengaktifkan kamera. Aduh, gimana? Adit, saya lagi di jalan. Lagi di tukang bakso lagi. Ya, tunjukkan baksonya. Abah, Adit. Jangan terus nih. Oke. Makan bakso hangat. 1, 2, 3. Mampir. Slide 2. 1, Ya. 2, 3. Ya. Lanjut. Slide 3. 1, 2, Banyak yang nggak 3. diaktifkan. Slide 4. 1, 2, 3. Slide 5. 1, 2, 3. Banyak. Slide 6. 1, 2, 3. Slide 7. 1, Ada 9. 3. Sampai 10, 20. Sampai 9, Pak. 1, Kan 200. 3. 20 yang ada 8. Slide terakhir 9. 1, 2, 3. Oh, saya ikut terus ini. Baik, terima kasih untuk teman-teman Hima yang juga turut mensupport acara yudisium hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara yudisium Prodi D3 Analis Kesehatan. Ya, dari rangkaian acara alhamdulillah semua berjalan lancar. Saya sebagai MC pada acara yudisium hari ini menyampaikan selamat kepada para peserta yudisium atas kelulusan kalian semua. Semoga ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dapat berguna untuk kalian ke depannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta para peserta yudisium. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama acara. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Selamat. Pak Sedi, Pak Atna, Pak Cece. Terima kasih semua. Dan Pak semuanya. Cece, terima kasih. Selamat juga Bapak, kepada Pak Sediarso, terima kasih. Pak Atna. Oke, ya, mungkin selamat kepada teman-teman. para AMD AK ya. Sekarang sudah resmi menjadi Udah resmi ya, AMD AK. Pak Sedi, Pak Eri, Pak Cece. Mungkin teman-teman ada, mungkin nanti jangan live dulu. Ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh Pak Heru terkait dengan persyaratan untuk mendapatkan ijazah ya, untuk bebas pustaka, bebas keuangan, bebas administrasi dan lain-lain. Ya, sedia uang. Mungkin Pak Heru bisa langsung disampaikan, Pak Heru. Ya, terima kasih Pak Eri. Untuk Mbak Dede, boleh minta tolong saya diberikan akses untuk share screen? Partisipan kok Pak. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Imas Latifah, Bapak Sudiarso dan tim dosen lainnya. Mohon maaf, saya minta waktunya sedikit untuk anak-anak. Saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk anak-anakku yang lulus tahun 2021 ini. Jadi ada sedikit perubahan informasi teknik untuk administrasi. Jadi dari informasi yang terbaru yang saya dapatkan untuk wisuda itu persyaratannya, untuk wisuda itu paling lambat pendaftaran tanggal 30. Nah, dikarenakan pendaftaran tanggal 30 tidak bisa dilakukan syarat seperti yang sebelumnya saya sampaikan atau yang saya share di grup. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, silakan mulai besok bisa mengambil surat bebas keuangan ya di Prodi. Nah, syaratnya teman-teman hanya tinggal menyiapkan atau buka tamrin.ac.id portal student ya, seperti ini. Jadi nanti dibuka informasi. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman sudah bisa mendapatkan bukti pelunasan administrasi keuangan. Nah, ini yang akan di-upload ke pendaftaran wisuda, persyaratan pendaftaran wisuda. Ini saya lakukan biar teman-teman ikut wisuda semua. Nah, saya sudah konsultasi juga dengan Kaprodi dan diizinkan. Nah, jadi teman-teman mulai besok sudah bisa mengambil. Nah, tapi untuk mendapatkan ijazah transkrip dan Telkom, ya. Ya. Persyaratannya, teman-teman harus mengisi kesesuaian data untuk transkrip nilai. Jadi agar tidak terjadi kesalahan dalam pencetakan nama baik di ijazah maupun di transkrip nilai. Ini saya sudah share, jadi ada beberapa, baru ada 144 respon yang sudah mengisi. Jadi nanti akan saya share siapa aja yang belum mengisi. Nah, untuk yang kedua,
seperti yang saya sebelumnya sudah saya sampaikan, mengumpulkan satu rangkap asli untuk PKL, ya, KTI 2 rangkap asli. Nah, ya, selanjutnya dikirimkan dengan format Word dan PDF ke email kti@gmail.com. Nah, yang ketiga, mengumpulkan berkas repositori dari perpustakaan. Jadi ketiga bukti ini harus dilampirkan pada saat pengambilan transkrip dan ijazah. Nah, untuk pengambilannya bisa teman-teman lakukan di BAK. Nah, jadi untuk toga, teman-teman hanya memberikan fotokopi form bebas keuangan, bebas administrasi dari keuangan. Jadi nanti mulai besok bisa diambil ke saya, lalu minta nomor dan tanda tangan Bu Neneng, lanjut difotokopi dan diserahkan ke BAK. Untuk toga akan langsung dikirimkan ke alamat masing-masing. Jadi tidak diambil ke BAK. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang form yang asli itu semuanya disimpan, jangan sampai hilang, karena kalau hilang BAK tidak akan memberikan transkrip dan ijazah. Seperti itu. Nah, ini contoh untuk surat keterangan bebas administrasi dari Prodi. Jadi di atas ini ada untuk instalasi lab yang akan ditandatangani dan bisa ditandatangani oleh Bu Yayu atau Bu Yuli. Jadi teman-teman apabila selama kuliah pernah mecahkan Erlenmeyer atau apa, nah itu harus diselesaikan. Nah, yang kedua ke saya ya. Jadi nanti saya lihat teman-teman sudah menyerahkan KTI, berkas PKL dan meng-email atau belum. Kalau sudah, baru mendapat tanda tangan. Yang terakhir itu dari Bu Ayu atau Bu Catu. Nah, ini keseluruhannya sudah ditandatangan. Itu baru bisa teman-teman ambil ijazah dan transkrip nilai. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah cukup jelas, karena sudah waktu azan maghrib, waktu sholat maghrib, saya akhiri. Oke, jelas ya informasi dari saya. Nanti kalau belum jelas bisa langsung ditanyakan ke saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, sama-sama. Ya, Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman boleh leave dari ruang Zoom. Selamat sekali lagi saya ucapkan. Semoga berkah ilmu teman-teman, cepat dan apa yang diimpikan itu bisa terlaksana, langsung dapat kerjaan yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Ya, boleh meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Pak Heru, Bu Inas. Ya, Waalaikumsalam. Selamat sore. Pak Heru. Ya. Bapak izin bertanya boleh, Pak? Ya, silakan Ogi.
Bapak, kita kan untuk misalnya nih yang belum dapat tanda tangan dari dosen. Nah, sedangkan kan kalau misalnya kita mau upload resipitori kan harus ada lembar pengesahan dan persetujuannya, Pak. Nah, sedangkan kalau misalnya kita nggak ada itu, nggak bisa upload resipitori dan kita nggak dapat surat bebas keuangan tuh, Pak. Bukan bebas keuangan, bebas perpus. Nah, kan tanggal 31 linknya udah ditutup tuh, Pak. Tanggal 30 linknya udah ditutup. Itu gimana ya, Pak, solusinya? Itu di link pendaftaran wisuda ada upload repositori ya? Bukan, Pak. Cuma ada bebas perpus sama keuangan. Nah, untuk dapetin bebas perpusnya itu kemarin saya itu harus nunjukin resipitori. Nah, resipitorinya itu juga dicek dulu sama perpus. Udah bener bisa dipublis atau belum. Kalau saya kan sudah dipublis, jadi bisa dapat perpus. Nah, kemarin tuh ada yang belum dipublis karena salah. Itu nggak bisa dapat bebas perpus, Pak. Ya, nanti coba saya rundingkan dengan Kaprodi dan bagian perpus ya. Ditunggu aja jawabannya. Jadi yang belum lanjut berjalan aja prosesnya. Oh gitu, siap. Makasih ya, Pak. Ya, Satu lagi, Pak. Kalau untuk bikin video kuncirnya itu dari kiri ke kanan ya, Pak ya? Ya, dari kiri ke kanan. Jadi nanti orang tua diarahkan dari arah kiri ya. Arah sini ke kanan. Kiri ke kanan. Oke, siap. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ini ada kabar gembira juga nih, boleh teman-teman yang lain dengar. Jadi alhamdulillah Universitas MH Tamrin naik peringkat. Yang tahun lalu